Halo semua para pecinta film mantap-mantap, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, biar bisa nonton terus review film dari Viv Maximin. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Italia yang diperankan oleh Tante Monica Bellucci. Mengisahkan tentang perjuangan seorang janda cantik dan seksi yang rela melakukan apa aja demi membayar hutang mendiang sang suami. Bahkan ia membuat sebuah undian yang hadiahnya adalah dirinya sendiri. Untuk itu tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Awal film dimulai dengan seorang istri dari orang kaya bernama Francesca. Terbangun dari tidurnya karena telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa suaminya bernama Pasini Maurizio telah meninggoy lantaran mengalami sebuah kecelakaan. Sebelum pergi, Francesca mencium putri kecilnya, Giulia, yang sedang tertidur lelap. Kemudian ia pun segera pergi ke rumah sakit bersama Cesar, kerabat sekaligus pengacara suaminya. Di sana ia terkejut dan meneteskan air mata melihat sang suami yang telah terbujur kaku di kamar mayat. Ketika sang suami disemayamkan, banyak dihadiri oleh keluarga dan juga kerabatnya. Francesca sedih namun enggak dengan para koleganya, yang kelihatan senang karena sekarang Francesca yang bahenol ini telah menjadi janda. Setelah disemayamkan, Francesca pun menemui Cesar. Cesar menjelaskan bahwa suaminya mempunyai banyak hutang dari bank dan juga perusahaan, karena banyak proyek yang belum diselesaikan. Bahkan harta kekayaannya nggak akan cukup untuk membayar semua hutang sang suami. Francesca pun kaget, sekaligus pusing bagaimana caranya dia bisa membayar hutang suaminya. Lalu ia menyampaikan berita itu pada Rosaria, asisten rumah tangganya, bahwa dirinya tak bisa lagi membayar Rosaria. Namun Rosaria menolak untuk pergi dari rumah Francesca karena merasa sudah betah dan ia bersedia walau tak dibayar asalkan diizinkan tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Alhasil Francesca pun memutuskan bekerja sebagai pelayan di sebuah butik temannya bernama Cristina. Para karyawan di sana kaget sekaligus tak menyangka melihat langganannya dulu sekarang menjadi rekan kerjanya. Di hari pertama bekerja, Francesca pun nggak sengaja bertemu dengan temannya yang biasa nongkrong di restoran mahal. Temannya yang bernama Carla dan Serena kaget melihat keberadaan Francesca di sana. Tapi di sini Francesca nggak malu melayani mereka berdua dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Sesaat setelahnya datanglah Guido, suami Cristina, yang berbuat tak senonoh dengan memegang mahkotanya Francesca. Untungnya Cristina datang tepat waktu. Ia meminta maaf atas perlakuan suaminya. Lalu Francesca pun merasa nggak nyaman dan takut jikalau masih bekerja di tempat Cristina, suaminya akan menjamah bagian tubuh lainnya. Akhirnya di hari pertama itu, ia langsung memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Cerita pun berlanjut saat Francesca menjual kapal aset dari sang suami untuk membayar hutang. Ditemani Cesar, ia menjual kapal itu walau dengan harga yang murah. Namun bukan hanya kapal saja, ia juga menjual perhiasan, barang antik, dan beberapa pakaian mahalnya lewat lelang dibantu oleh kedua temannya, Carla dan Serena. Di malam harinya, banyak orang datang mengunjungi kediaman Francesca untuk membeli barang-barang pribadi miliknya. Francesca yang terlihat sangat anggun dan seksoi di malam itu sangat senang karena semua barangnya laku terjual. Bahkan sampai-sampai baju yang dia pakai pun laku terjual di pelelangan itu. Lalu ia meninggalkan pelelangan dan mempercayakan semuanya kepada Carla dan Serena. Sembari Francesca pergi dengan beberapa kolega sang suami. Salah satunya bernama Enrico. Ternyata Enrico ini mengetahui masalah hutang yang melilit Francesca. Ia juga menawarkan kepada Francesca untuk menjadi istri keduanya, dengan janji akan membayar sewa rumah, mengirim cek bulanan, dan semua kebutuhan hidup Francesca.
Bukan hanya Enrico, kolega suaminya yang lain juga mencoba merayu Francesca dengan memberikan sebuah perhiasan kepadanya. Namun saat di kamar, Francesca meloya melihat gigi palsu Butuna itu. Ajakan dari para kolega suaminya dianggap candaan dan bahan obrolan bersama Carla dan Serena. Hingga tanpa sadar, Francesca menyadari bahwa di lemari Carla terdapat mantel kepunyaannya yang sangat mahal. Faktanya, mantel itu diambil dari rumah Francesca pada saat mereka mengadakan lelang barang. Francesca yang gak senang mencoba mengundang suami Carla ke rumahnya. Ia bernama Sandro. Maksud Francesca mengundang Sandro adalah memintanya untuk mengambil kembali mantel mahal yang dicuri istrinya. Agar Sandro mau menuruti perintahnya, Francesca memberikan imbalan dengan melakukan percocok tanaman bersamanya. Waduh, enak tuh. Tapi setelah membuahi Francesca, Sandro menolak untuk mengambil mantelnya. Karena apapun barang yang dipunyai Carla itu punyanya juga. Gak kehabisan akal, Francesca mengancam akan melaporkan suami Carla kepada istrinya tentang kegiatan surga dunia malam ini. Alhasil pada esok harinya, Sandro si suami temannya itu mengirimkan mantel tersebut kepada Francesca. Ampuh juga ya ancaman dari Francesca. Lalu mantel itu dipakai oleh Francesca dan kemudian pergi keluar untuk menjualnya. Uang dari hasil penjualan mantel ia gunakan untuk membayar tunggakan sewa rumah, biaya sekolah putrinya, dan tidak hanya itu, ia juga membeli mobil bekas untuk mondar-mandir. Gak lama setelahnya, Carla pun tahu bahwa suaminya telah memberikan Francesca mantel itu, dan ia berniat ingin mengambilnya kembali. Karena gak mau ribet, Francesca pun jujur uangnya telah habis untuk membayar sewa rumah. Francesca pun meminta maaf pada Carla. Hal itu dilakukan karena terpaksa ia juga tidak punya apa-apa lagi. Carla yang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya, kesal lalu membalas membeberkan bahwa sebelum meninggal, suami Francesca telah berselingkuh dengan seorang wanita. Francesca yang baru tahu akan hal tersebut pun sedih dan ia nggak menyangka mendiang suaminya ternyata berkhianat di belakangnya. Lantas ia pun bergegas menemui wanita itu yang bernama Camilla. Ternyata Camilla ini karyawan dari mendiang suaminya. Mereka sedikit adu bacot di sana, hingga Camilla pun membeberkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan intim dengan mendiang suami Francesca. Namun sebelum suaminya meninggal, suaminya ditanya di antara Camilla dan Francesca ia akan memilih siapa. Ternyata Maurizio lebih memilih Francesca. Mendengar hal itu, Francesca pun lalu beranjak pergi dari sana. Francesca nggak tahu harus bersedih atau gembira, tetapi yang jadi pokok permasalahannya, uang Francesca udah habis. Yang membuat masa depan ia dan putrinya akan kelam, karena sudah nggak tahu harus gimana lagi. Ia pun meminta kepada Kaisar untuk mengumpulkan para orang-orang yang mau ikut undian, di mana hadiah dari undian itu adalah lapis legitnya sendiri. Lalu Francesca menjelaskan tentang undian yang akan diadakannya. Dengan persyaratan para peserta harus menyediakan uang 100 juta lira untuk mendaftar undian. Ya kalau dirupiahin sekarang hampir 2 triliunan. Gak kebayang duit segitu kalau dibeliin papeda satu negara bisa lengket. Lalu Kaisar disuruh untuk menyebarkan dengan hati-hati kepada orang tertentu, karena peserta hanya untuk 20 orang saja. Malam harinya sayembara pun dimulai. Francesca diajak ke sebuah pesta konglomerat oleh Kaisar. Di sana banyak sekali yang ikut undian, dari mulai aki-aki tua sampai ke ibu-ibu. Di sini saya bingung dan bertanya, kalau cowok yang ikut udah pasti dia pengen lapis legitnya Francesca. Tapi kalau cewek kira-kira mau apa ya dengan Francesca? Salah satunya seperti Nyonya Barbara. Dan ternyata Camilla selingkuhan suaminya pun ikut mendaftar. Para peserta pun meminta yang aneh-aneh, maklum biaya pendaftaran tinggi. Seperti salah satu Butuna ini yang ingin melihat tubuh Francesca. Kayaknya takut panuan kali ya. Ada juga yang mengajak Francesca untuk nonton bioskop bersama. Sementara bos yang nyeselin ini minta mandi bersama Francesca. Mantap. Opa yang satu ini bernama Purini.
Ia meminta Francesca untuk memakai gaun pengantin yang akan dipakai kelak kalau dirinya menang. Saat Francesca memakai gaun pengantin, Purini dan keluarga tercengang atas kecantikan Francesca. Lalu di tengah undian ada yang unik. Ada seorang pria bernama Antonio yang pengen ikut undian, tapi bukan dengan cara membayar, melainkan dengan cara menabrakkan dirinya sendiri ke mobil Francesca. Itu semua dilakukan karena Antonio adalah pengangguran sejati. Francesca pun membawa ke rumah lalu mengobatinya. Dan di sini si Antonio terus saja pura-pura pingsan. Awalnya Francesca kaget dan khawatir melihat Antonio pingsan lagi. Tak kehabisan akal, Francesca pun mencoba membangunkannya dengan cara melihatkan lapis legitnya di hadapan wajah Antonio. Aduh. Di lain tempat, ternyata si Kaisar ini telah berlaku curang kepada Francesca. Ia memberitahu kepada para peserta bahwa syarat daftar undian adalah 300 juta lira. Padahal Francesca cuma meminta 100 juta lira saja. Lumayan dapat 200 juta. Beberapa hari kemudian, Francesca sedang dimarahi oleh ibu mertuanya. Si ibu merasa malu dan gak setuju atas undian yang diselenggarakan oleh Francesca. Ia meminta agar Francesca menyerahkan putri tercintanya kepada si ibu mertua. Dengan lantang Francesca menolak, karena ia merasa sampai sekarang hutang suaminya ia yang membayarnya sendiri tanpa bantuan dari mertua sedikitpun. Penolakan juga ditampakkan oleh salah satu peserta undian, yakni seorang peternak sukses saat tahu alasan Francesca mengadakan undian. Menurut si peternak kaya ini, Francesca mengadakan undian hanya semata-mata demi uang. Lalu Francesca kemudian dimarahi dan diusir dengan dilempari batu. Cerita selanjutnya, Francesca mengantar anaknya ke sekolah dan ia bertemu dengan Serena. Dengan nada yang emosi, Serena mencecar Francesca karena suaminya ternyata salah satu peserta yang ikut undian. Ia mengatakan dengan pedas bahwa Francesca akan merebut suaminya. Francesca menjawab bahwa ia tidak tahu suami Serena ikut daftar di undiannya. Lalu Francesca mendatangi suami Serena yang bernama Gustavo. Francesca menyuruh Gustavo untuk mengundurkan diri dari pendaftaran. Namun ditolak oleh Gustavo, bahkan Gustavo menyatakan bahwa yang daftar pada undian itu adalah teman-teman dekat mendiang suami Francesca. Saking pusingnya, Francesca mendatangi Kaisar agar membatalkan undian yang telah mereka selenggarakan. Namun Kaisar mengatakan bahwa hal itu sudah terlambat dan tak mungkin bisa dibatalkan lagi, karena peserta telah membayar uang yang diinginkan Francesca. Lalu ia pun menyambangi Antonio untuk menghilangkan depresinya dengan cara melakukan bercocok tanaman telak di depan rumah Antonio. Tanpa Francesca dan Kaisar sadari, undian ini dibocorkan kepada pihak polisi oleh si Antonio. Polisi pun langsung bereaksi menggeledah kantor Kaisar dan membawa alat bukti berupa transaksi pendaftaran. Saat Francesca dipanggil ditemani Cilo, kuasa hukumnya, untuk di BAP, Francesca menjelaskan bahwa undian yang ia selenggarakan hanyalah sebuah hadiah ungkapan terima kasih kepadanya dari teman dan kolega mendiang sang suami. Mendengar penjelasan dari Francesca, polisi pun percaya dan membebaskan kasus ini. Semua peserta undian pun merasa ditolong oleh Francesca. Mereka berkumpul saat beribadah di gereja. Di sana ada Enrico, Gustavo, dan yang lainnya. Mereka pun mengikhlaskan dana yang telah diberikan saat pendaftaran. Hitung-hitung ucapan terima kasih pada Francesca yang telah menyelamatkan mereka dari jeratan hukum. Scene pun ditutup ketika Francesca lambat laun mulai tahu kebusukan dari Kaisar yang memanfaatkannya. Ia pun memutuskan untuk pergi keluar kota bersama putri kecilnya dan juga pembantu yang setia, Rosaria. Ketika di bandara, polisi mengejarnya dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas undian ini. Francesca pun mengatakan bahwa Kaisarlah yang bertanggung jawab. Francesca pun lalu pergi menaiki pesawat dan film pun berakhir.
Oke, itulah alur cerita film kali ini. Jadi inti dari film ini adalah tentang seorang janda yang berjuang keras untuk membayar hutang suaminya. Yang sebenarnya suami itu main serong sebelum meninggoy. Ditambah lagi si Francesca ini dimanfaatkan oleh Caesar. Kalau dipikir-pikir susah juga mencari istri yang sabar juga tanggung jawab kayak gini. Udah gitu cantik lagi. Dan akhir kata Viv Maximin ucapkan adios.